Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita berharap semoga Covid-19 segera berlalu dan kita akan kembali bertatap muka di kelas. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hukum huk ya. Dan dari pertemuan ini Ibu mengharapkan kalian dapat menjelaskan tentang hukum huk itu sendiri, kemudian membandingkan susunan seri dan paralel pada pegas, kemudian menentukan periode dan frekuensi pada pegas ya. Nah, jadi di dalam mempelajari hukum huk ya, ini akan lebih mudah jika kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi kita membayangkan ada sebuah pegas ya yang tergantung bebas. Panjang awalnya X0 ya. Kemudian di sini kita berikan beban sebesar satu gaya lah katakan ya. Satu gaya atau satu beban. Maka dia akan bertambah panjang sebesar delta X1 ya. Kemudian kita berikan bebannya jadi 2 sehingga gayanya menjadi 2 kali, maka delta X-nya akan bertambah panjang. Dan kemudian jika kita berikan lagi gayanya menjadi 3 kali, maka delta X-nya pun akan lebih panjang. Nah, ketika kita memberikan gaya tertentu pada pegas, maka akan terjadi pertambahan panjang pegas kan, karena pegas bersifat elastis, ya kan? Dan pertambahan panjang pegas ini sebanding dengan gaya yang kita berikan, ya. Jadi kalau gayanya lebih besar, maka pertambahan panjangnya lebih besar. Kalau gayanya kita perkecil, maka pertambahan panjang pegas pun akan menjadi kecil. Nah, kemudian jika kita buatkan percobaan tadi ya ke dalam sebuah grafik, maka kita akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi ini untuk sumbu Y-nya kita ambil F, kemudian untuk sumbu X-nya ini kita ambil delta X ya. Ini dalam meter dan ini dalam Newton. Sehingga ketika kita berikan satu gaya, ini akan bertambah panjang sebesar delta X1, kemudian 2 gaya delta X2, 3 gaya delta X3, dan 4 gaya delta X4 ya. Selama ini masih dalam daerah elastisitas pegas ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, perbandingan nilai antara 1F dengan delta X1 ini akan sama dengan ketika kita berikan 2F dibagi dengan delta X2. Sama pula untuk 3X per delta X3. Begitu juga dengan 4F, 4 gaya dibagi dengan delta X4. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan antara gaya dengan delta X itu adalah konstan. Dan kalau kita lihat sudutnya di sini, ini kan sudutnya sudut tangan alfa jadinya ya. Ini depan per samping, jadi depannya menjelaskan gaya, sampingnya menjelaskan delta X. Maka ini tangan alfanya adalah konstan. Ya, sehingga persamaan F per delta X ini adalah konstan. Atau dari sini kita bisa menentukan bahwa nilai F sama dengan K kali delta X ya, dimana K adalah konstanta pegas, satuannya dalam Newton per meter, kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang dalam meter, dan F adalah gaya pegas dalam Newton. Hanya yang perlu diperhatikan di sini ya, besarnya gaya yang dialami oleh pegas itu ternyata tergantung pada jenis pegas, dan hal ini dinyatakan dengan K. Jadi K di sini ini menyatakan jenis pegas ya. Jadi kan sesuai dengan peruntukannya, pegas itu akan berbeda fungsinya jika seandainya pegas itu dibuat dari besi, dari baja, atau dari kuningan gitu kan, dari aluminium. Pegas yang untuk pulpen itu berbeda dengan pegas yang untuk kasur atau misalnya untuk sok motor, itu akan berbeda ya. Jadi ini semua tergantung pada K-nya dan pertambahan panjang pegas delta X itu sendiri. Nah, dan perlu kalian perhatikan bahwa gaya yang dialami pegas itu nilainya negatif ya. Karena kalau kita berikan beban kepada pegas, maka pegas akan melawan gaya tersebut ya. Karena gaya yang dialami pegas berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Sehingga nilai di atas ya, nilai persamaan hukum huk ini sebetulnya bisa bernilai negatif. Tapi ingat, negatif di sini hanya menunjukkan arah ya. Jadi F pegas itu adalah min K kali delta X. Ya. Dan ingat
pada pertemuan yang terdahulu kita sudah menemukan bahwa ternyata ada hubungan antara modulus Young dengan K, ya, dengan konstanta pegas. Modulus Young kita tahu persamaannya Y sama dengan F L0 per A kali delta L. Dari sini kita bisa menyatakan bahwa F itu adalah tinggal kali silang, ya, dikalikan dengan dibagi dengan L0. Jadi Y A kali delta L dibagi dengan L0, ya. Jadi kalau kita perbandingkan nih persamaan ini dengan persamaan hukum Hooke yang kita peroleh tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa F sama dengan K kali delta X dan F sama dengan Y A delta L per L0. Dengan menganalogikan bahwa di sini delta X sama dengan delta L karena ini sama-sama pertambahan panjang, maka nilai K konstanta ini ternyata bisa kita peroleh dari modulus Young. Maka K ini akan sama dengan modulus Young dikalikan luas permukaan dibagi dengan panjang awal. Jadi K sama dengan Y A per L0. Jadi itu adalah hubungan antara konstanta pegas dengan modulus Young, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika seandainya pada pegas kita berikan beban, ya. Pada pegas itu kita berikan beban, ya. Kemudian beban itu kita simpangkan, ya. Jadi jika sebuah pegas diberikan beban, kemudian beban tersebut kita simpangkan dan kemudian beban itu kita lepaskan, maka pegas akan melakukan gerak harmonis sederhana atau gerak yang bolak-balik, ya, gerak yang bolak-balik ke atas ke bawah melewati titik kesetimbangan sehingga pegas itu mengalami gaya harmonis sederhana. Nah, karena pegas mengalami gaya harmonis sederhana atau GHS, sehingga pegas tersebut memiliki periode dan frekuensi, ya. Nah, dari gaya gerak harmonis sederhana ini sebetulnya sudah dibahas di kelas 10, ya. Kita akan memperoleh bahwa besarnya gaya itu adalah sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan Y. Y ini adalah simpangan, ya. Nah, sementara dari gaya Hooke kita peroleh F sama dengan K kali delta X. Ini sebetulnya dua-duanya nilainya negatif, ya, tapi saya hilangkan negatifnya. Nah, kita analogikan Y ini kan simpangan, Y ini simpangan, delta X ini adalah pertambahan panjang, maka Y akan sama dengan delta X, maka kita akan memperoleh nilai K, ya, nilai K ini adalah M omega kuadrat. Nah, dari gerak melingkar kita tahu bahwa omega atau kecepatan sudut itu adalah 2pi per T atau 2pi kali F, ya. Ingat hubungan F dengan periode, sehingga di sini kita akan memperoleh K sama dengan M 2pi per T kuadrat. Maka kita akan memperoleh bahwa K akan sama dengan M 4pi kuadrat per T kuadrat. Maka kita akan bisa menentukan nih berapa nilai periode. Nah, maka periode di sini kita akan memperoleh M 4pi kuadrat per K, atau kita keluarkan kuadratnya, kita jadikan akar, ini akan menjadi, ibu geser sedikit, ya. Jadi 4pi kuadrat M per K. 4pi kuadrat bisa kita keluarkan sehingga kita akan memperoleh T sama dengan 2pi akar dari M per K, ya. Nah, itu adalah periode. Ingat, hubungan periode dengan frekuensi itu adalah frekuensi sama dengan 1 per periode, ya. Maka nanti frekuensinya ini akan 1 per periode ini, 1 per 2pi akar dari M per K. Maka kita akan memperoleh frekuensinya adalah 1 per 2pi akar dari K per M, ya. Dimana T adalah periode dalam sekon, F adalah frekuensi dalam Hertz, K adalah konstanta pegas Newton per meter, dan M adalah massa beban, ya, dalam kilogram. Jadi frekuensi dan frekuensi dan periode pada pegas itu sangat tergantung pada konstanta pegas, jenis pegasnya, dan beban yang kita berikan kepada pegas, ya. Nah, itu adalah konstanta pegas, periode dan frekuensi pada pegas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian terakhir, ya, yaitu susunan pegas. Kita tahu bahwa pegas ini peranannya besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi di dalam menjalankan fungsinya, pegas ini sering oleh
oleh seorang teknisi ini disusun secara seri atau paralel berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kalau kita susunan seri ini? Nah, dalam susunan seri kita perhatikan misalnya ada dua buah pegas yang memiliki konstanta K1 dan K2 disusun seri. Jadi penyusunan seri seperti ini ya. Jadi ini K1, ini K2, kemudian kita berikan beban. Beban yang kita berikan pada susunan seri pada pegas ini sama dirasakan oleh K1 dan K2. Ya, jadi K1 ini merasakan beban F dan K2 juga merasakan beban F. Nah, ketika beban ini kita berikan kepada susunan pegas secara seri, maka masing-masing susunan pegas ini akan bertambah sebesar delta X1 dan delta X2. Nah, kalau kita jumlahkan delta X ini, maka pada delta X seri, ini maksudnya delta X seri, ini akan sama dengan delta X1 plus delta X2. Kita ingat dari hukum Hooke bahwa F sama dengan K kali X, maka delta X sama dengan F per K ya. Jadi ini untuk pertambahan panjang pada seri kita ambil F per KS ya. Dengan catatan ini F1, F2 sama dengan F. Jadi ini akan sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Di sini kan F1 sama dengan F2 sama dengan F ya. Ibu ulangi lagi. Jadi di sini karena F-nya sama, maka kita akan bisa merubah persamaan ini akan menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K2 ditambah titik 3, ini kalau pegasnya banyak ya, ditambah 1 per KN. Nah, jika ada dua susunan pegas yang disusun seri, maka menghitungnya mudah saja ya, sehingga tinggal perkalian dibagi dengan penjumlahan. Jadi KS sama dengan K1 kali K2 dibagi dengan K1 plus K2. Nah, sekarang jika sejumlah N pegas nih ada pegas yang sama nilainya ya, K-nya sama. Jika sejumlah N pegas yang sama disusun seri, maka nilai KS-nya tinggal dibagi saja jadi K per N. Jadi dari susunan pegas ini kita akan mendapatkan hasil K yang lebih kecil ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan konstanta pegas yang lebih kecil, maka kita bisa menyusunnya dengan menggunakan susunan seri. Nah, bagaimana kalau paralel nih? Kalau paralel, perhatikan susunan paralel dari dua buah pegas yang memiliki konstanta K1 dan K2. Jadi kalau paralel disusun seperti ini ya. Ini susunan paralel K1 dan K2, kemudian kita berikan gaya. Nah, gaya ini dirasakan oleh K1 dan K2 secara setengah-setengah ya. Jadi karena di sini ada dua, jadi F ini akan terbagi gitu loh ya. Akan terbagi dua menjadi F1 dan F2. Tetapi karena masing-masing memiliki atau kita masing-masing diberikan gaya, maka di sini pegas K1 akan bertambah panjang delta X1, pegas 2 akan bertambah panjang delta X2. Nah, ini panjangnya sama nih, panjangnya sama karena biasanya di dalam susunan paralel itu selalu disusun pegas yang sama ya. Jadi delta X1-nya ini akan sama delta X2, ini sama saja dengan delta X paralel ya. Jadi kalau ada suatu sistem pegas yang disusun paralel itu, maka delta X-nya akan sama antara pegas 1 dengan pegas 2. Sementara gayanya akan terbagi. Jadi F paralel di sini, F paralel ini akan menjadi F1 ditambah F2 ya. Jadi ini dari hukum Hooke kita masukkan saja Kp kali delta Xp akan sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Sehingga harga Kp ini karena delta X-nya sama, harga konstanta paralel itu akan sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 plus titik 3 ditambah Kn ya. Tapi jika ada N pegas yang sama disusun paralel, maka Kp-nya mudah saja tinggal N kali K. Jadi di sini kita akan menghasilkan konstanta yang lebih besar ya. Nah, itu adalah susunan pegas untuk seri dan paralel. Dan biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih sering menemukan pegas yang disusun paralel ya. Banyak sekali seperti pada shock motor ya kan. Kemudian pada spring bed ya. Jadi ini kebanyakan pegas disusun secara paralel. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan ada dua buah contoh soal ya. Contoh soal.
yaitu yang pertama tentang modulus Young, ini pembahasan yang kemarin. Kemudian yang kedua tentang susunan pegas. Ya. Contoh soal yang pertama, ada sebuah batang elastis, ini panjangnya, artinya panjang awalnya 4 meter dan luas penampangnya 1,5 cm persegi. Ketika batang tersebut digantungi beban 330 kg, ternyata meregang, artinya bertambah panjang 0,7 mm. Tentukan modulus Young bahan batang tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui panjangnya berarti L0-nya 4 meter. Oke. Kemudian luas penampangnya A. Ini sama dengan 1,5 cm persegi. Ini rubah ke meter persegi. Rubah ke meter persegi ini akan menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Nah, ketika batang tersebut digantungi beban, massa beban itu 330 kg. Ini berarti gaya yang dia alami ini tinggal kalikan 10, maka 3.300 Newton, ya. Ini ternyata meregang delta L-nya adalah 0,7 mm. Ini harus dirubah ke meter nih. Ini akan menjadi 7 kali 10 pangkat min 4 ya. Karena di sini 0,7 sudah 7 kali 10 pangkat min 1 mm ke meter 10 pangkat min 3. Jadi 7 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Ditanyakan adalah modulus Young. Jadi jawabnya ingat modulus Young persamaannya apa? F L0 A kali delta L ya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja. F-nya 3.300 kali L0 4, A-nya 1,5 kali 10 pangkat min 4, kemudian delta L-nya 7 kali 10 pangkat min 4. Ini kita akan mendapatkan hasilnya, ini kan 13200 ya, kemudian 1,5 kali 7 10,5 kali 10 pangkat min 8 ya. Ini akan menjadi hasilnya 1257 kali 10 pangkat 8 ya. Ini penulisan ini masih salah. Jadi ini harus 1 koma ya. Jadi ini caranya merubah, ini dikecilkan, ini dibesarkan. Jadi 1,257 ya kali 10 pangkat 11 karena 3 kali. Ini satuannya Newton per meter persegi ya. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal nomor 1 ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan soal nomor 2. Nomor 2 di sini ada 2 pegas ya, yang masing-masing memiliki konstanta pegasnya ya. Ada 2 pegas. Jadi diketahui K1 sama dengan 200 Newton per meter dan 600 Newton per meter, berarti K2-nya 600 Newton per meter ya. Disusun seri, kemudian diberi beban 100 Newton. Kalau 100 Newton berarti dia sudah berbentuk gaya kan, 100 Newton. Tentukan pertambahan panjang susunan pegas tersebut, delta X-nya berapa gitu. Nah, langkah pertama, ini kan disusun seri ya, ini disusun seri kan, berarti kita harus mencari KS dulu ya. Mencari KS-nya bisa tadi perkalian dibagi dengan penjumlahan atau bisa saja 1 per KS ya, 1 per K1 ditambah 1 per K2 ya kan, sehingga di sini akan menjadi 1 per 200 ditambah 1 per 600 ya kan. Kita samakan dulu penyebutnya, kita jadikan 600 lah. Yang ini akan menjadi 3 ya kan, ditambah 1. Ini akan menjadi 4 per 600. Ini masih 1 per KS ya. Jadi untuk KS-nya ini akan sama dengan 600 dibagi 4. Jadi KS-nya 150 Newton per meter. Nah, karena ditanyakan delta X, ya kan, delta X mudah saja tinggal F per KS. Jadi F-nya berapa? 100 ya kan? Dibagi 150. Ini akan menjadi 2 per 3
atau 0,67 meter ya. Jadi mudah saja ya. Jadi untuk delta X-nya kita sudah menentukan. Jadi langkah pertamanya kita cari dulu konstanta pengganti serinya, kemudian baru kita bisa menentukan delta X-nya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya dan kita selalu tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.